Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, ini aku lagi ngepar ya. Giliran dia aku kepar untuk sore hari. Karena gantian. Oke, itu kan cukup banyak yang tanya soal umbaran dan keparan. Mulai dari orang menanyakan tentang umbaran untuk trotol, terus untuk burung pastol dan juga burung dewasa. Aku jawab satu persatu ya, teman-teman. Ini udah dari tadi aku ngeparnya ya. Agak ngos-ngosan soalnya udahan ya. Burung ini bisa sampai 200, teman-teman. Ini kuat nih termasuk ya, sama kayak SS. Kalau SS itu bisa sampai 250 sampai 300 pp dia. Ya, jadi gini. Mulai dari trotol ya. Kalau menurutku trotol nggak usah dikepar. Ya, begitu juga nggak usah diumbar. Trotol itu udah fokus aja untuk kalian itu supaya burung itu pertumbuhannya maksimal gitu ya, pertumbuhannya bagus dengan cara ya kamu cukupi aja nutrisinya. Ya, kamu cukupi nutrisinya untuk EF itu jangan kayak burung dewasa gitu ya. Artinya anggap aja begini. Jumlahnya banyak tetapi burungmu jangan sampai lupa dia makan fur untuk burung trotol. Atau kamu juga bisa kelipatan dari burung dewasa. Anggap aja burung dewasa itu 55 gitu ya. Kamu bisa kasih 10-10. Untuk krotonya kamu bisa kasih seminggu 2 kali. Atau gini aja wes. Aku sering ditanya soal trotol ini untuk EF ya. Ini standar aja lah ya. Jadi anggap aja itu 10-10 untuk hariannya. Nanti sewaktu kamu kroto itu nggak usah dikasih jangkrik lagi. Gitu untuk trotol ya. Terus trotol itu supaya cepat untuk mutasinya, selain tercukupi nutrisinya, untuk penjemuran jangan lama-lama. Kalau kamu mau jemur, jemurnya sebentar aja ya untuk trotolan. Terus untuk umbaran dan keparan nggak usah lah. Fokus aja sama pemasteran ya untuk trotol. Nah sekarang untuk pastol. Kalau pastol mau diumbar is oke karena di beberapa burung ya dan juga cukup banyak orang yang meyakini bahwa pastol di saat burung itu eh, sudah mulai dapat birahi nih ya, supaya burung itu lebih bongkar, kamu bisa umbar. Tapi nggak usah dikepar ya, cukup diumbar saja untuk pastol. Nah, kalau dikepar itu lebih ke kebutuhan aja sih ya. Jadi kalau memang burungmu yang lagi pastol ini tadi, kan pastol ini kan tahapannya di mana dia nanti ada transisi birahi. Dia mulai dapat birahi, dia mulai nampil, mungkin juga kamu gantangkan gitu ya. Dan rata-rata sih nggak ada permasalahan durasi yang disebabkan karena stamina sih kalau untuk pastol ya. Jadi sebenarnya kalau pastol itu nggak wajib untuk dikepar. Terkecuali memang kamu merasa bahwa burungmu itu staminanya buruk. Jadi gerak dikit dia gampang mangap, gerak dikit dia mangap. Nah itu baru kamu nanti bisa olah dengan stamina itu dengan lewat apa? Pembentukan eh, stamina ya itu lewat latihan fisik yaitu dengan dikepar. Dan kalaupun ngepar itu nggak usah terlalu banyak lah. Nanti jatuhnya malah bermasalah dengan mental teman-teman. Ya, karena apa? Karena dia baru gitu ya, burung yang baru. Baru bisa tarung ya. Nanti kalau mentalnya malah jatuh gara-gara dia terlalu ini kan gini kan ditakut-takutin kan. Akhirnya nanti dia tertekan dan burung itu akhirnya trauma nanti malah masalah gitu kan. Jadi untuk ngeparnya nggak usah banyak-banyak dan sesuaikan aja. Kalau memang burungmu ada masalah dengan stamina baru kamu boleh kepar. Ya rata-rata sih nggak ngaruh ya, nggak ada, bukan nggak ngaruh, nggak ada masalah pastol itu dengan stamina jarang kali ketemu seperti itu. Cuman kalau kamu memang niatnya untuk membentuk burungmu supaya dia memang betul-betul punya stamina yang bagus kan is oke aja itu hak dari semua orang gitu ya. Tapi ya itu tadi usahakan nggak usah terlalu berlebihan. Ya cukup ya sekali 2 kali. Nah untuk keparan karena mungkin kalau trotol kan pastol itu kan nggak tiap minggu kita gantangkan kan ya. Ya bisa kamu kasih seminggu sekali atau 2 kali lah ya itu.
Nah sekarang untuk burung dewasa. Burung dewasa khususnya untuk burung-burung dengan memakan full EF itu suatu kewajiban memang dia dikepar. Karena kalau nggak dikepar, hanya sebatas diumbar saja, nggak semua burung tuh mau terbang sendiri. Ya kamu lebih ke memahami karakter burungmu lah. Burungmu itu mau nggak dia terbang sendiri. Kalau nggak mau terbang sendiri, cenderung burungnya pasif gitu atau malesan gitu ya. Nah itu nanti kalau dibiarkan malah timbulnya apa lemak kalau nggak dikepar, makanya dikepar. Ini udah berapa tadi ya? Aku tadi sebelum bikin video itu udah lebih dari 100 loh. Terusin aja ya. Dia juga nggak mangap karena nggak panas ya. Dan ini termasuk burungnya betah. Hampir sama kayak SS dia itu betah untuk dikepar. Oke saya lanjutin ya. Nah untuk burung dewasa ini teman-teman. Kalau dia memang memakan full EF itu suatu kewajiban memang dia dikepar ya. Nah kalau burung mau mainnya seminggu sekali kamu ngeparnya itu cukup sekali saja. Setiap minggu kamu gantangkan nih burungnya, entah itu main berapa sesi terserah deh. Pokoknya setiap minggu lah ya kamu gantangkan. Nah nanti kamu bisa kepar tuh seminggu sekali saja keparannya. Dan untuk target keparan itu sebisanya burung itu bisa target antara di atas 10 menit. Ya kita kan metode itu ada pakai metode berapa kali dia terbang ya. Terus ada juga metode itu dengan waktu. Jadi kalau waktu itu kan lomba rata-rata kan 10 menit. Jadi harapannya kalau lebih dari 10 menit itu tadi, itu burung nanti akhirnya apa? Terbiasa kan ya dengan latihan fisik seperti itu. Dan kalau dia tahan dengan kinerja gitu ya, dengan aktivitas dia waktu kerja di lapangan seperti itu, ya nanti burungmu kuat ya, durasinya juga bagus ya. Alasan kita ngasih keparan ke burung itu kan sebenarnya membentuk stamina. Di mana staminanya bagus, maka burung punya ketahanan untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Nah, anggap aja waktu perlombaan itu 10 menit. Kurang lebihnya untuk mungkin koncer, persiapan waktu mau setelah gantang itu kan pasti ada waktu juga untuk juri masuk gitu ya. Dia juga udah kerja. Anggap aja 15 menit lah. Ya, jadi up 10 menit untuk kamu kepar atau kamu ambil 15 menit, ya itu udah sangat cukup sebenarnya. Atau kamu ngitung berapa kali dia PP. Kalau 10 menit itu ya sekitar 50 kali PP, artinya kesana kesini dihitung itu 100. Kalau kita ngomongnya PP artinya ya 50 itu tadi ya. Kalau kamu jalan ke sana dihitung 1, sini 2, sana 3 gitu ya. Itu nanti temunya sekitar 50 ya, 50 apa hitungan. Nah, di ukuran umbaran 6 meter. Gitu ya. Terus sekarang kalau burungnya pakai settingan. Pakai settingan pakan tuh, bukan pakai apa namanya? Full EF gitu ya. Nah, kamu nanti bisa kasih bisa juga enggak. Melihat kebutuhan aja ya. Soal ini kan soal stamina burung ya. Kalau dirasa memang perlu dan burungmu ada masalah di stamina itu, ya silakan nanti kamu kepar. Itu kalau dia tidak ada masalah dengan staminanya, kerjanya tetap bagus, durasi dia aman, dia nggak ada ngetem, yang alasan ngetemnya itu karena staminanya buruk gitu ya, itu kamu nggak wajib lah untuk dikasih keparan ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk settingannya dia pakai 77 jangkrik ya. Untuk pakannya pakai gold coin. Ini aku kepar karena memang burung ini satu kalau nggak dikepar dia cenderung birahi. Jadi keparan itu sendiri juga bisa jadi solusi untuk burung-burung yang bermasalah kecenderungan dengan birahinya gitu ya. Saat nampil itu dia nyujut-nyujut mungkin ya, neken gitu sambil nyujut-nyujut tapi satu sisi dan tidak lantang dalam membawakan materi, itu bisa dikatakan kan burung cukup tinggi untuk birahinya. Padahal dengan settingan jangkriknya hanya 77 ya. Kalau kroto dia seminggu sekali. Seminggu sekali kalau nggak dilombakan. Tapi kalau waktu mau dilombakan itu di H-1 dia makan krotonya agak banyak dia ya. Itu saja ya. Mungkin gitu aja teman-teman soal keparan ya. Cukup banyak yang bertanya saya tentang keparan ini mulai dari trotol, pastol, dan juga burung dewasa. Dan itu mungkin sekilas dari jawaban saya. Mungkin
Kalau perlu lebih lanjut lagi nanti saya akan bikinkan video. Udah capek soalnya saya dan ini juga udah mau malam. Gitu aja, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.